Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul E-commerce, Pasar Digital, Barang Digital. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa sih saya. Nama saya Atalina Malikatul Lutfia dengan NIM 202267034. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yuk simak materinya. Di era digital saat ini, pasar digital dan barang digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis barang digital seperti musik, film, e-book, dan aplikasi perangkat lunak telah semakin populer dan mudah diakses melalui berbagai platform online. E-commerce dan internet. E-commerce menawarkan kemudahan berbelanja secara online melalui internet. Kehadiran internet telah mengubah cara berbisnis dari tradisional menjadi digital, menciptakan pasar global yang terbuka 24 jam. Konsumen dapat mengakses berbagai produk dan jasa dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Nah, mengapa sih e-commerce berbeda? Dibandingkan dengan penjualan tradisional, e-commerce menawarkan jangkauan global, personalisasi, dan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan menarik. Pasar digital dan barang digital. Konsep utama e-commerce adalah pasar digital, di mana transaksi terjadi secara online serta barang digital seperti konten, aplikasi, dan layanan yang dapat diakses dan dikirim secara digital. Selanjutnya yaitu e-commerce dalam bidang bisnis dan teknologi. E-commerce adalah perpaduan antara bisnis dan teknologi. Ia menyediakan platform digital untuk memfasilitasi perdagangan, memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global dengan lebih efisien dan efektif. Teknologi memegang peran penting dalam e-commerce, mulai dari website, aplikasi seluler, analitik data, hingga keamanan transaksi. Nah, di sini ada beberapa tipe e-commerce, yaitu yang pertama adalah B2B, di mana yaitu adalah bisnis ke bisnis. Yang kedua yaitu B2C, yaitu business to consumer. Yang ketiga yaitu C2C, yaitu konsumen ke konsumen. Selanjutnya yaitu strategi e-commerce, jaringan sosial dan wisdom of crowds. Jejaring sosial dan konten yang dibuat oleh pengguna atau user-generated content telah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran e-commerce. Hal ini memungkinkan adanya interaksi, umpan balik, dan rekomendasi dari komunitas. Selanjutnya yaitu ada model bisnis e-commerce. Keberhasilan e-commerce juga bergantung pada model penerimaan konsumen. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, keamanan, privasi, dan kepercayaan menjadi kunci penerimaan konsumen terhadap layanan e-commerce. Model penerimaan e-commerce. Model bisnis e-commerce mencakup berbagai pendekatan seperti marketplace, toko online, langganan, iklan, dan premium. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, bergantung pada tujuan bisnis dan target pasar. Selanjutnya yaitu platform digital mobile dan e-commerce mobile. Yang pertama ada aplikasi dan layanan berbasis lokasi, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada layanan berbasis lokasi, yang kedua layanan pemetaan di smartphone atau GPS, yang ketiga layanan geososial, dan yang keempat layanan geoperiklanan. Yang kedua ada layanan perdagangan mobile lainnya. Bank dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dari perangkat mobilenya. Yahoo menampilkan iklan pada laman muka mobile untuk perusahaan-perusahaan. Shopee merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan para perusahaan retail untuk menawarkan kupon. Membangun kehadiran e-commerce. Membangun sebuah platform e-commerce yang sukses memerlukan berbagai komponen penting yang harus dibangun dengan tepat.
Ini mencakup pemilihan model bisnis yang sesuai, pembuatan website atau aplikasi yang user-friendly, integrasi sistem pembayaran yang aman, serta implementasi strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, pengumpulan dan analisis data pelanggan juga memegang peranan kunci untuk dapat memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, sehingga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang baik. Bagian puzzle yang harus dibangun. Membangun sebuah platform e-commerce yang sukses memerlukan integrasi berbagai komponen, seperti antarmuka pengguna yang menarik, sistem pembayaran yang aman, manajemen stok, logistik pengiriman, dan analitik data pelanggan. Selanjutnya ada tujuan bisnis dan kebutuhan informasi. Penting untuk memahami tujuan bisnis yang ingin dicapai, seperti peningkatan penjualan, perluasan jangkauan pasar, atau peningkatan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. Membangun situs web sendiri atau alidaya. Perusahaan dapat memilih untuk membangun situs web e-commerce mereka sendiri dengan tim internal atau bekerja sama dengan penyedia jasa alidaya yang berpengalaman. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang dipertimbangkan. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.